Filipi 2 ayat yang 12 dan 13. Ayat ini mengajar banyak kepada kita. Filipi 2 ayat 12 dan 13. Ayat ini berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Tuhanlah, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan dan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua ayat ini menceritakan dua sisi tadi. Ayat 12 berbicara tentang respon kita. Ayat 13 berbicara menurut kerelaan Tuhan. Ayat 12 berbicara kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Ayat 13 berbicara bagaimana Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Dua-duanya harus makin lama harus makin muncul. Bukan salah satu yang muncul. Mana yang lebih dulu yang harusnya muncul dalam hidup kita? Apakah respon kita atau kerelaannya? Dua-duanya bisa salah satu muncul lebih awal. Ada yang muncul dalam hidup seseorang respon, tetapi kerelaan Tuhan jarang muncul dalam hidupnya. Bisa juga dalam hidup seseorang, itu kerelaan Tuhan begitu berlimpah-limpah dalam hidupnya, tetapi respon hatinya tidak pernah Tuhan temukan. Harusnya saudara, harusnya dalam hidup ini respon kita, kekristenan itu merupakan respon kita kepada Tuhan. Respon kita terhadap firman-Nya, terhadap panggilan-Nya, terhadap kehendak-Nya, terhadap intervensi roh yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, respon kita. Karena itu kalau kita lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, selalu menuliskan tokoh-tokoh dan itu selalu menonjolkan respon yang berbeda-beda. Di samping respon itu, kita tahu kerelaan Tuhan itu juga harus menjadi catatan penting. Biarlah saudara, engkau semua memperoleh dua-duanya, memiliki dua-duanya, hidup dan menumbuhkan dua-duanya, supaya responmu makin baik, makin tidak ada asal-asalan lagi, dan itu menarik Tuhan untuk memunculkan kerelaannya dalam hidupmu, sehingga engkau berjalan, engkau hidup, engkau berdiri, engkau duduk di hadapannya, engkau dipelihara di hadapannya, karena kerelaannya bertumbuh, mengalir, dan bertambah-tambah dalam hidupmu. Apa yang terjadi dengan Adam ketika dia mengambil buah dan memakannya? Adam dan Hawa mati secara rohani. Dan pada waktu mereka mengalami kematian secara rohani itu, ada beberapa hal penting yang diturunkan kepada kita. Apa saja hal-hal penting yang diturunkan kepada kita? Yang pertama adalah identitas yang salah. Ketika kita menjadi turunan Adam, siapapun kita, maka identitas yang dikenakan kepada kita menjadi identitas yang salah. Apa artinya identitas yang salah? Yaitu kita menjadi manusia yang berdosa. Kitab Roma menuliskan kehilangan kemuliaan Allah. Itulah identitas kita. Sebenarnya Tuhan gak pernah menciptakan kita sebagai manusia berdosa. Identitas yang salah ini membuat Adam tidak pernah hidup menjadi benar.
Segala sesuatu yang dilakukannya salah, termasuk turunannya. Mereka mencari Tuhan dengan cara manusia. Mereka menciptakan agama. Mereka menciptakan segala sesuatu, tangga-tangga sampai ke langit. Mereka membuat yang namanya Menara Babel. Mereka menyembah bebatuan, mereka menyembah banyak dewa. Itu adalah identitas yang salah.